sehat? Sehat. Bentar. Beb, anaknya main pakai obeng. Teman-teman musisi suamiku banyak banget yang udah jual alatnya, udah nggak tahu ngasih makan istri dan anaknya itu kayak gimana. Kita bahas dikit aja ya. Glenn Fredly nggak ada. Terus Kan aku pernah ketemu sama dia di backstage, aku gendong Ethan gitu ya. Masih kecil banget Ethan kalau itu nanyain orang mana, aduh lucu banget. Terus aku bilang ke orang Kupang, ntar matanya kalau ngomongin tentang Indonesia Timur. Selamat siang, dan hari ini di Ayo Mengobrol kita akan mengundang salah satu teman saya. teman, ini sahabat ngobrol dan juga partner MC Joy Semira. Halo. Hai. Oke, sehat Joy? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, udah kebetulan kamu di Jakarta kalau nggak salah ya. Kita jauh berapa jam perjalanan karena saya lagi di Tulungagung. Jadi nggak di Surabaya, hari ini Tulungagung. Oke, jadi Joy Semira sehat, keluarga sehat? Sehat. Bentar. Beb, anaknya main pakai obeng. Berhasil atau enggak kita coba. Oke, daripada buang waktu kita langsung aja ayo mengobrol barengan Joy Semira. Aktivitas terakhir beberapa satu bulan terakhir inilah. MC terakhir tanggal berapa sih kalau ingat? MC terakhir aku 20 Maret ya. 20 Februari. Enggak Maret ah. 20 Maret, sorry. 20 Maret. Ini kan April ya kan? Iya, Jauh bener. banget. 20 Maret ya. Oke, anggap aja masih ada syuting di Jakarta kemarin. Aku masih jadi jadi salah satu bukan guru sih, kayak hostnya ruang guru gitu. kayak loh. trainer. Oh, kayak Iya. kayak speaker ya, kayak trainer ya. Oke. Gitu. Oke, Nah, 20 aku Maret berarti sama lanjutin. Sweet Escape. Oh, oke, asik. Oke, 20 Maret berarti bisa dibilang 1 bulan ya. 1 bulan dari 20 Maret ke hari ini anggap aja 1 bulan. Terakhir ini ngapain aja sih? Selain berarti terakhir dari Surabaya 20 Maret balik ke Jakarta. After itu ngapain aja? Di Jakarta aktivitasnya apa Jakarta aja? pokoknya masih sempat keluar itu aku karena kerjaan ruang guru, terus ada kerjaan lagi yang akhirnya batal karena vendornya kena corona juga gitu kan. Nah, sebulan ini aku hampir full jadi mama dan istri dan ibu rumah tangga yang baik. Bisnis lain jalan? Jalan, aku ada 2 Masih bisnis. open? Iya, jadi aku kan punya 2 bisnis kan sekarang itu buat para pemirsa yang lagi nonton begitu ya. Aku punya Benar. bisnis. Acara ini dipersembahkan oleh Kuakui dan juga Warung Sang Ayu. Ayu. Kalau yang bisnis yang aku jalan banget sekarang tuh masih jalan gitu ya, yang masih puji Tuhan jalan tuh memang Kuakui. Nah, Kuakui. kalau Warung Sang Ayu aku karena udah repot masak buat rumah, karena suamiku nggak mau makan di luar, nggak tahu emang parno-parno aja. Kalau aku santai Takut. aja orangnya ya. Nah, ini dia datang lagi. Coba gawe podcast saya, sabar kok. Jalan itu nanti. Ini kalau nggak live itu ada sensasinya soalnya. Joy, halo. Oke, Joy. Udah. Banget. Ya, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Kita maksimalkan semaksimal mungkin. Oke, Oi. Aku panggilnya Oi ya, boleh ya? Oi, Boleh. jujur Oi, perasaanmu apa selama COVID ini, Oi? Apapun. Mau negatif, mau positif boleh. Aku sih kemarin kan aku nonton punyanya Kak Opang ya. Kak Opang kan ya bilang bersyukur puji Tuhan. Kalau aku mungkin di tahap sudah pasrah perasaanku. Beneran nih aku pasrah. Karena kayak mau bilang aku nggak bersyukur, kecewa. Tuhan baik kok sampai sekarang masih dikasih kerjaan suamiku gitu ya. Walaupun aku nggak kerja gitu, aku stres sih, awalnya stres, nggak bisa dipungkiri sampai sekarang pun ada rasa stres. Cuman kayak udah lebih berserah sama Tuhan, apapun yang terjadi, nggak mungkin Tuhan biarin kita hidup disia-siakan begitu saja, udah gitu sih.
Oke, jadi pasrah tapi tetap bersyukur ya kan. Jadi ketika kita ada kan kalau kita tuh beriman ya, terkadang kita kalau memang udah nggak mampu kita pasrah aja ya kan. Bukan berarti apa kita kecewa enggak, tapi kita memang bersyukur dan pasrah karena kekuatan kita pastinya nggak sempurna, bener ya. Bener ya, aku live sama anak pendeta tiba-tiba ngomongku, wih, langsung kayak begini. Joy, besok di Jakarta online. Di Jakarta tinggal di mana sih? Daerah mana? Di BSD. Aku BSD. bukan Jakarta, Tangerang Selatan sih. Oh, Tangerang Selatan ya. Oke, thank you semuanya yang udah kasih komen ya. Oke, Oi, di Jakarta kalau boleh live report dikit, kan pernah juga jadi jurnalis kamu. Live report dikit dong. Biar kita tahu apakah keadaan yang di berita, YouTube dan lain-lain itu sesuai dengan realnya atau gimana? Kalau di Jakarta aku udah hampir 3 minggu nggak ke Jakarta, tapi suamiku kan kemarin beberapa kali kerja ke Jakarta karena kan studio-studio TV di Jakarta. Nah itu hampir semua sekarang mulai rame. Awal-awal nggak rame, sekarang mulai rame. Jadi kayak banyak yang masih kerja juga kali ya. Terus to be honest, sekarang ini mendekati Ramadan, tingkat kejahatan menurut aku ya, mulai agak merawan. Nah orang udah pasti kan nggak punya kerjaan selama COVID ini, selama kita PSBB udah pasti nggak punya kerjaan. Mau Ramadan lah, nggak PSBB aja kalau udah mau Ramadan di sini bahaya gitu. Sepedanya suamiku aja pernah itu. Nah apalagi sekarang gitu, tambahan PSBB plus COVID-19, semua orang di Jakarta yang aku tahu PHK itu hampir 80%. Jadi hampir 80%. Yes, itu udah PHK massal. Terus kemudian juga musisi, teman-teman musisi suamiku banyak banget yang udah jual alatnya, udah nggak tahu ngasih makan istri dan anaknya itu kayak gimana, sampai sesedih itu gitu. Jadi aku kalau dibilang aku kecewa sama keadaan, aku mestinya nggak pantas kecewa karena aku tidak sesusah yang dialami oleh sahabat-sahabatku yang lain begitu. Jadi aku cuman, walaupun banyak event batal, ya nggak sih, kita banyak event batal diganti. Nggak pas, kemudian juga siapa sih yang punya duit banyak saat ini kecuali orang-orang konglomerat. Ya tapi aku melihat bahwa hidupku lebih baik gitu, jadi aku sebisa mungkin gimana ya caranya bisa bantuin orang lain gitu. Nah kemarin sih suamiku dikuakui di usaha kami yang minuman, bikin program untuk Gojek gitu ya, untuk travel online. Yang datang belanja, yang dia datang beli minuman kami kasih makanan gratis. Oke, luar biasa, keren banget, keren. Terus dikit-dikit, bedanya di Surabaya sama Jakarta keadaannya gimana sih? Kan kamu biasanya ke Surabaya juga, sering Surabaya atau sering ke Jakarta? Waktu itu. Jadi Surabaya sama Jakarta ini kok, menurut aku memang Jakarta mencekam ya, karena udah tingkat pasien terbanyak, meninggal terbanyak juga. Orang dalam pengawasan aja hampir 100.000 lebih kalau nggak salah. Nah, jadi kita nggak pernah tahu mana yang sakit, mana yang sehat, karena ada yang nggak ada gejalanya kan. Nah, aku kan masih belanja gitu, karena ke pasar atau ke supermarket, semua orang tuh jaga jarak banget di Jakarta ini. Bener-bener kayak ngeliat manusia tuh kayak kuman. Kayak zombie ya. Yes, like seriously. Jadi kayak kalau aku nih orangnya people oriented, jadi kayak walaupun aku ada task orientednya, cuman kayak wah gila ya, rasanya nggak enak banget ya, kita nggak bisa bersalaman sama sahabat, aku udah nggak pernah ketemu teman-teman nongkrongku lagi, cuman kayak sedih banget gitu loh, udah bener-bener muak dengan di rumah aja tuh agak muak dengan masakanku sendiri gitu, kayak gitu sih. Oke, nggak apa, maklum lah, semua pasti maklum. Oke, sambil tunggu sinyalnya baik. Oke, udah, good, next, Oi. Next, yes. Udah ngelakuin hal apa aja sih? Selama COVID? Yang kreatif khususnya, yang nggak mungkin kamu lakukan di saat biasa. So, gini, aku tuh udah hampir 3 tahun nggak pernah nyanyi kok. Ya dulu aku penyanyi gereja, terus aku punya single juga dan segala macamnya. Aku semenjak menikah dan punya anak tuh aku benar-benar melupakan itulah. Tiba-tiba waktu COVID-19 ini nggak ngapa-ngapain, udah sama suami aja kan. Suamiku kan musisi, jadi kita bikin project yuk, nyanyi-nyanyi. Ini aku kemarin bantu beberapa gereja juga buat streaming online-nya mereka, aku yang nyanyi kayak gitu. Ya walaupun
tidak menghasilkan secara uang, tapi kan itu menghasilkan untuk tubuh diri. Kita harus sehat secara jasmani dan rohani. Menurut aku butuh siraman rohani yang lebih. Makanya aku sama suamiku bikin project lagu-lagu rohani supaya itu bisa nguatin aku dan bisa nguatin kita. Yes, Benar, gitu. benar. Keren. Jadi itu yang dilakukan. Yang lain mungkin ada lagi? Selain Kemarin aku masih buka open PO buat warung Sang Ayu, cuman karena emang orang Jakarta takut kali ya belanja di luar, banyak banget mereka yang masak sendiri walaupun makanannya sederhana karena emang sengeri itu gitu loh di Jakarta. Jadi warung Sang Ayuku nggak selaris zaman biasanya gitu. Jadi ya udah aku fokus masak buat suami sama anakku. Tapi banyak banget yang open PO. Okay. Dan aku nggak bisa masak kue, jadi banyak ya. Open PO banyak ya. Kue banyak banget, jamu, kue, terus habis itu kayak hand sanitizer gitu banyak banget di Jakarta. Oke, jadi singkat aja, warung Sang Ayu banyak yang PO masih, tapi atau gimana? Lebih sedikit. Lebih sedikit. Terus tadi yang masalah masak di rumah di order orang beda atau gimana? Jadi orang Jakarta lebih suka makan masakan sendiri. Gitu. Oh, jadi akhirnya masakin warung Sang Ayu buat Ethan sama Ben ya. Akhirnya itu yang terjadi ya. Oke. Pengen kasih pesan apa sih ke orang-orang, inspirasi ke orang-orang yang mungkin yang sudah kamu lakukan dan mungkin bisa ditiru orang, hal-hal kecil atau besar boleh. Kita nggak narsis ya, cuman kita saling menguatkan, kita saling support satu sama lain. Kalau aku pribadi, aku cuman pengen bilang taati peraturan pemerintah sekarang yaitu stay at home. Karena kalau kamu masih keluar di luar sana, nggak akan kelar-kelar ini corona yang ada kita kere. jadi semuanya mau berjalan baik, ya ikutin, ini ada rules, ada hal-hal yang harus kita patuhi gitu. Ya udah di rumah aja dulu, tahan sebulan untuk kehidupan kita yang lebih baik ke depannya gitu. Karena kalau ini bisa diredam, jumlahnya meredam, pekerjaan kita kembali gitu. Benar. Oke. Sebelum terakhir, pesan buat orang-orang di Jawa Timur sih, secara khusus karena kan kamu juga sering di Jawa Timur ya, di Surabaya. Mungkin kita lebih beruntung atau enggak sih sebenarnya harusnya daripada di Jakarta? Karena mungkin di Jawa Timur nggak terlalu sebanyak di Jakarta ya korban dan orang dalam pengawasan. Tapi bagi aku, siapa sih yang semua orang terkena imbas, mau daerahnya kena COVID apa enggak, semuanya kena imbas karena peraturan pemerintah stay at home itu tetap di seluruh kota gitu, di seluruh daerah. Nah, menurut aku nggak ada yang lebih beruntung, bukan nggak ada yang lebih beruntung, nggak ada yang lebih baik atau enggak, semuanya kena. Pesan aku cuman gini, stay strong. Yang paling penting adalah kita harus mengisi diri kita sendiri dengan hal-hal yang positif. Baik, kalau aku di rumah baca firman, berdoa, kemudian mau apa lagi gitu loh. Sekarang hubungannya sudah pribadi antara kita dan Tuhan. Kita udah nggak bisa ngandalin siapapun. Ya nggak sih? Kita nggak tahu kapan sampai kapan ini kita nggak tahu. Betul. Jadi kayak kita bisa ngandelin Tuhan aja yang maha kuasa. Dan aku benar-benar bersyukurnya aku bisa kumpul sama suami sama anakku yang mana aku jarang banget ketemu, maksudnya jarang banget punya waktu yang lama sama suami gitu ya, karena kan kerjaan Surabaya jadi pergi, dan Tuhan kasih kami kesempatan untuk bisa sama-sama gitu. Terus aku tahu orang tuaku di Kupang juga sehat, mertuaku di Medan sehat, itu udah satu kebahagiaan buat aku sendiri pribadi gitu. Jadi aku berdoa untuk semua yang nonton baik di Jawa Timur maupun di mana aja, stay safe, pokoknya jangan pernah lepaskan diri kalian dengan hal-hal positif. Jadi harus tetap, mindset kita harus tetap positif gitu. Oke. Jadi rumahmu ada berapa sih sebenarnya? Setauku ada di Kupang ya, Surabaya, Jakarta, Medan. Yang terakhir di kereta. Benar. Udah punya sopan. Terakhir di segmen ini aku ingat banget sih, kapan hari kamu sedih banget ketika ini kita bahas dikit aja ya. Glenn Fredly nggak ada. Itu sedih banget. Ada kenangan terakhir kalau nggak salah kamu cerita ada kenangan
waktu band ngiringin konsernya Glenn Fredly bulan November kalau nggak salah ya. November atau kapan nih? 2019. November. Oke, boleh cerita dikit dong tentang Glenn Fredly dan mana sih Glenn itu ke salah satu yang mungkin ngiringin dia ke keluarga dan lain-lain. Karena terakhir ini YouTube semuanya isinya Glenn Fredly. Kita pengen tahu juga. Kebetulan temanku ini kan kenal, tahu gitu. Aku bukan kenal deket, tapi aku tahu beliau gitu. Yes. Bung Glenn. Siapa sih hati sama kematiannya Glenn Fredly gitu? Dia meninggalkan begitu banyak momen untuk kita yang nggak kenal aja. Siapa yang nggak pernah denger lagunya? Siapa yang kalau patah hati nggak pernah denger lagu itu kayaknya nggak mungkin ya. Nggak mungkin, bener. Ya, nggak mungkin gitu loh di angkatan kita. Itu udah nggak mungkin banget. Lagunya dia adalah lagu yang menghiasi setiap masa galau, bahagia, jatuh cintanya kita. Sosok Glenn Fredly di mata Ben, suamiku, adalah idola besarnya. Jadi yang membuat Ben itu keluar dari kantor, meyakinkan Ben untuk jadi musisi sepenuhnya itu ya Glenn Fredly. Dan momen terakhir dia itu November tahun lalu di Bandung, aku terakhir nonton dia live, dia tuh nggak nunjukin sakitnya sama sekali, dan dia ternyata udah sakit lama banget, almost 1 year. Terus orang itu selalu motivasiin orang. Kan aku pernah ketemu sama dia di backstage, aku gendong Ethan gitu ya, masih kecil banget Ethan kalau nggak salah. Konsernya Mas Yofi juga, dia tuh datang terus megang-megang Ethan gitu, nanyain orang mana, aduh lucu banget. Terus aku bilang ke orang Kupang, dia selalu berbinar matanya kalau ngomongin tentang Indonesia Timur. Indonesia Timur, ya. Dan sebagai orang yang besar di Indonesia Timur, rasanya bangga banget aku melihat idola. Punya duta. Iya, idola Indonesia tuh gak pernah lupa sama Indonesia Timur gitu. Kayak wah gila, orang-orang dari Indonesia Timur tuh punya harapan yang baik gitu loh ketika mau berkarir, ngelihat Glenn Fredly, paham gak sih? Dia tuh jadi kayak role modelnya mereka. Nah, bisa, untuk suami, ternyata bisa, ada yang bisa gitu loh ya. Ada yang bisa gitu. Betul. Nah, suamiku tuh dia cerita sih kalau lagi konser, kalau mereka lagi konser, Glenn tuh nggak pernah nggak ngucapin terima kasih. Lalu ngomong thank you ke musisi. Kalau konser? Jadi, kalau konser tuh Glenn selalu bilang terima kasih ke musisi. Jadi kayak di atas panggung tuh thank you gitu. Jadi dia sebegitu apresiasi ke orangnya, luar biasa banget. Sebegitu. Jadi kamu bisa bayangin bagaimana hati para musisi yang selalu dibaikin sama mereka, terus beliau meninggal gitu. Rasanya tuh kayak waktu Michael Jackson meninggal, nah itu tuh rasanya Indonesia tuh kehilangan. Gila ya, gila banget ya. Jadi memang luar biasa ya. Tapi bersyukur Joy, udah ada kenangan paling enggak, karena dari kecil aku ngefans cuman satu yang nggak pernah, dan menjadi penyesalan akhirnya nggak pernah nonton live-nya. Padahal kemarin kan di Surabaya 2020 awal. Nah, jadi penyesalan juga akhirnya terjadi setelah meninggal. Aduh, sayang banget nggak nonton ya. Nah, kayak gitu.